untuk suka dari kepenulisan itu sebenarnya berawal dari keinsecurean gitu. Oke. Karena Radio Talk. Radio Talk, saatnya bicara di radio di podcastnya RRI Pekanbaru, Radio People. Kalau kita punya sebuah hobi, nggak ada salahnya hobi itu kamu tekuni dan ya pastinya bisa menjadi sebuah prestasi. Seperti yang satu ini, kalau aku bisa bilang ya, dia mungkin punya hobi yaitu menulis, sehingga punya banyak karya-karya yang akhirnya itu menjadi sebuah prestasi bagi seorang Aidi Syahriri. Kita sapa dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya nih Aidi Syahriri? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kabar baik, Bang. Baik ya. Waduh, ini kalau di Selempangnya sudah terlihat bahwasanya beliau ini adalah Duta Inspirasi Riau. Wah, jadi pas banget nih kalau kita hadirkan ke sini untuk menjadi inspirasi. Tapi ngomong-ngomong, apakah memang dari dulu suka yang namanya menulis atau gimana sih sebenarnya? Oke, baik, Bang. Mungkin di sini izin menjawabnya, Bang. Untuk suka dari kepenulisan itu sebenarnya berawal dari keinsecurean gitu. Oke. Karena Ya. background satu sisi kita jurusannya itu hadis gitu ya. Padahal basic nggak ada di sana satu sisi. Dan saingan di kelas itu teman-teman sudah ibaratnya sudah selangkah lebih maju gitu karena mereka alumni pondok gitu ya, sedangkan kita masih umum. Nah, jadi di situ mencoba untuk ibaratnya mau menyaingi teman-teman gitu ya, ibaratnya mau biar sama gitu ya. Jadi mencoba mencari apa sih yang ada potensi dalam diri yang bisa menyaingi teman-teman, karena satu sisi kalau kita kejar yang berkaitan dengan hadis dan segala macamnya tadi, kita backgroundnya beda umum gitu ya. Baik. Jadi di sini mencoba untuk membuka peluang yang lain biar masih setara gitu ya sama teman-temannya. Jadi makanya di situ mencoba untuk menulis. Gitu, Baik, berarti dalam artian sebenarnya itu dari rasa yang apa ya? Aku sih nggak percaya diri seperti itu betul. dengan kondisi, tapi aku coba cari, wah aku punya kelebihan apa? Aku suka menulis, gak ada salah aku tekunin. Betul. Nah, kalau kita bisa bilang apa sih yang memotivasi kamu untuk menulis, dalam artian mungkin nih kan dari sekian banyak orang kan pasti punya kelebihan ya kan, punya kekurangan. Kamu melihat kelebihan kamu ataupun hal positif yang kamu miliki adalah menulis, itu seperti apa sih? Sebenarnya untuk kepenulisan ini, Bang, ibaratnya bukan basic gitu ya. Cuman karena ada terlintas di pikiran aja bahwa dengan tulisan itu kita sebagai manusia itu dikenang segala macamnya dengan karya gitu ya. Kemudian ada yang menjadi faktor pendorongnya juga berawal dari ketika mengikuti lomba pertama gitu ya. Lombanya itu berbasis kepenulisan. Itu yang di Aceh kalau tidak salah. Nah, dari situ itu ibaratnya lomba pertama kita sudah mendapatkan respon baik gitu ya, respon baik dari segi kepenulisan, dan alhamdulillah di sana kan ada predikat juara gitu, juara 2. Nah, dari situ merasa kita bisa dengan tulisan ini bisa mengunjungi tempat-tempat daerah lain dengan tulisan, dan poin pentingnya lagi gratis gitu, dibiayai oleh kampus. Nah, jadi dari situ mulailah mengembangkan. Awalnya memang berasal dari kayak diary gitu, tulisan yang tentang perjuangan ketika kuliah segala macamnya. Di situ kok ini udah ibaratnya udah dapat respon baik gitu ya dari kampus segala macam, sampai kemarin tuh sempat mau diterbitkan buku tentang perjuangan. Nah, ini disupport segala macam, dan cobalah untuk tekun di sini karena kita basicnya ilmiah, mahasiswa gitu ya. Jadi kita coba untuk mengupgrade skill kepada karya tulis yang lebih ilmiah gitu. Karena kan kalau dilihat posisinya itu berbeda dari awalnya cuma daily gitu ya, kegiatan-kegiatan rutin, jadi berubah ketika di kuliah dengan data-data gitu. Baik, jadi awalnya lebih kepada ketika kita insecure, kita mungkin menuangkannya melalui tulisan curahan hati seperti itu ya. Kalau bisa dulu orang suka curhat di diary ya. Dear diary, waduh. Ternyata kalau ditekuni punya hasil yang luar biasa. Nah, tadi dengar bahwasanya perlombaan pertama salah satunya adalah di Aceh. Itu gimana ceritanya? Kamu kuliahnya di Riau kan? Nah, ini gimana sampai ke Aceh ini? Lombanya kayak gimana sih? Iya, kan gini, Bang, kita di dunia perkuliahan itu salah satu poin utamanya itu, poin pentingnya itu kita bisa menjalin relasi gitu ya. Karena kan tidak terbatas di Riau saja. Jadi itu ada setiap tahunnya itu, kita kan ada forum penerima beasiswa gitu ya. Jadi setiap tahunnya itu ada kegiatan lomba gitu. Jadi kan kita mencoba melihat track record dari
teman-teman alumni. Jadi teman-teman udah mengikuti di sana. Jadi sudah saatnya kita terjun juga di sana gitu ke kegiatan yang sama. Karena kan eventnya tiap tahun. Iya. Nah, jadi coba carilah di informasi forumnya itu memang ada perlombaan karya tulis ilmiah seperti itu. Jadi di sana memang diangkat yang tadi, tulisan tadi. Nah, jadi di sana baru melakukan presentasi. Biasanya untuk perlombaan ini, Bang, dia kita harus mengirimkan naskah terlebih dahulu gitu kan. Baru nanti ketika udah sesuai dengan kriteria panitia, baru kita diundang untuk mempresentasikannya Oke, langsung di tempat acara gitu, langsung di tempatnya. Dan dibiayai oleh Kampus, kampus. Waduh, luar biasa. Gratis. Tapi ngomong-ngomong nih, ibaratnya dari tulisan kamu bisa jalan-jalan. Udah kemana aja? Dan mungkin kalau aku bisa bilang lombanya apa aja sih yang memang sudah diikuti sehingga buat kamu bisa keliling beberapa daerah di Indonesia? Oke, baik Bang. Ini mungkin seingat saya aja ya Bang. Mungkin untuk perlombaannya itu memang lebih basic kepada kepenulisan esai satu, terus karya tulis ilmiah, dan juga ada karya tulis produk inovasi. Nah kemarin itu alhamdulillah di Aceh sudah, ya udah perlombaan juga di Aceh. Kemudian ada di Jambi. Di Jambi? Jambi udah 2 kali. Kegiatannya apa? Perlombaan kayak karya tulis juga. Karya tulis. Dapat prestasi juga ya? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Oke. Kemudian selanjutnya ada di Lombok. Wow, Lombok Mandalika juga. ya? Iya betul. Ah. Terus ada di Bengkulu. Mungkin itu Bang. Waduh, jadi ibaratnya dengan sebuah karya kita bisa jalan-jalan ke beberapa tempat. Tapi ngomong-ngomong nih, mungkin kita ngasih tips juga sedikit buat radio people yang kayaknya punya sifat yang sama, introvert, yang mungkin juga kayaknya suka menuangkan isi hati atau curhatan melalui yang namanya diary. Kayak gimana sih tahapannya hingga akhirnya bisa menjadi seorang ID, dalam artian kita membuat sebuah tulisan yang awalnya mungkin hanya curhatan menjadi sebuah karya ilmiah, menjadi sebuah esai yang ternyata juga bisa meraih prestasi nih, ID. Oke, sebenarnya untuk kepenulisan itu Bang boleh dikatakan sebagai hobi ya untuk saya sendiri. Karena kan berawal dari daily routine tadi gitu ya. Mencoba setiap harinya itu memang harus ada yang ditulis. Ya. Walaupun itu cuma kegiatan kita dari pagi sampai malam gitu kan harus ditulis. Apalagi sekarang itu kan udah zamannya digital. Orang juga sudah mudah untuk melakukan penulisan di HP segala macamnya. Jadi mungkin untuk langkah awalnya lebih ke situ Bang. Jadi kita jangan takut dan jangan ragu untuk minimal meluangkan apa yang kita yang terjadi dalam diri kita. Karena kan kalau kita bahas tentang introvert tadi memang lebih kepada diri sendiri gitu ya, tidak terbuka untuk orang lain. Tetapi ketika tulisan kita itu sudah berdampak segala macamnya, tentu nanti itu menjadi suatu personal branding bagi kita gitu. Oke, jadi jangan takut untuk memulai menulis seperti Betul. itu ya. Mungkin kalau misalnya sebuah karya tulisan diapresiasi, itu syaratnya apa saja sih, dalam artian gitu loh. Kan ibaratnya kamu sudah ikuti beberapa perlombaan dan mungkin bisa dikatakan menang di beberapa perlombaan. Jadi kalau menurut kamu titik penting dari membuat sebuah esai atau mungkin karya tulis ilmiah itu harus seperti apa sih standarnya agar mungkin bisa masuk di standar perlombaan-perlombaan tingkat nasional? Oke, baik Bang. Seperti yang kita ketahui bersama, kalau untuk esai dan karya tulis ilmiah itu kan punya struktur tersendiri. Nah, jadi kalau misalnya kita bawa ke esai itu, poin penting untuk naskah kita itu diterima. Karena kan tadi kalau kita berbicara lomba tadi, kita dinilai dulu dari segi naskahnya. Nah, di naskah itu kita pastikan dulu, karena kan esai itu dia menjawab sebuah persoalan dan ada solusinya. Kalau dari segi esainya. Nah, mungkin untuk strukturnya yang pertama itu kita cari dulu latar belakangnya seperti apa, tema, baru kita nanti angkat temanya dan dampaknya seperti apa untuk masyarakat dan segala macamnya. Berbeda dengan karya tulis ilmiah, dia lebih rinci penjelasannya karena kita mengambil data-data yang sudah ada, terus kita kembangkan di sana. Kalau esai itu lebih simpel gitu Bang. Jadi baik, untuk jadi kalau esai dia lebih dalam artian ada masalah, latar belakang, betul. Kemudian akibat masalah, kemudian baru solusi. Betul. Kalau yang ini harus dengan data dalam artian hasil riset yang sudah ada, kemudian apa seperti itu ya. Cuma lebih ada datanya ya. Waduh, kayaknya kita harus lebih enaknya harus belajar 3 SKS nih kayaknya. Oke, tapi ngomong-ngomong nih, ada ini nggak apa dalam artian orang yang menjadi inspirasi buat ID dalam artian
dari segi misalnya penulis yang memang menurut ID adalah sosok inspirasi atau sejenisnya? Kalau dilihat dari segi kepenulisan mungkin ada Bunda Asma Nadia, karena kan kita ketahui dari kepenulisan beliau tuh banyak diangkat menjadi ini film-film layar lebar. Film-film, oh ya benar. Kemudian untuk inspirasi tersendiri lagi itu mungkin orang tua, Bang. Nah, karena kan sejauh ini setiap saya mengikuti kegiatan, saya minta respon ataupun persetujuan dulu dari orang tua. Oke, restu lah ya, Restu. seperti itu ya. Nah, ketika orang tua sudah merestui, baru nanti saya memang merasakan, Bang, jika seandainya orang tua sudah merestui, jalannya itu mulus saja gitu. Dari mulai seleksinya segala macamnya, pengurusan dana lancar aja kalau udah orang tua udah merestui. Oke, luar biasa. Jadi memang harus ada hal-hal yang diperhatikan. Termasuk adalah restu orang tua yang memang menjadi sebuah hal yang wajib diperhatikan. Karena sebagian orang mungkin ya menganggap sepele hal tersebut ya, benar nggak sih? Betul. Oke, tapi ngomong-ngomong mungkin bisa cerita sedikit nih selempang yang didapatkan Duta Inspirasi. Gimana sih ceritanya hingga akhirnya, ini pageant kan? Iya. Ini gimana sih hingga akhirnya, mungkin dari karya tulis atau mungkin karena memang pemilihannya ini berbeda dari yang lain atau kayak gimana sih? Oke, baik. Izin, Bang. Untuk Duta Inspirasi sendiri itu kan sebenarnya syarat utamanya itu menjadi seorang duta itu dia harus mengumpulkan minimal 10 prestasi. Oke. Nah, ini berkaitan tadi dengan prestasi-prestasi yang sudah diukir. Diraih lah ya, seperti diraih itu ya. gitu. Karena kan udah bisa menabung untuk mengikuti pageant ini. Oke. Nah, satu sisi pageant ini memang masih online waktu itu. Oke. Karena kan ini Covid juga kan. Ah. Jadi pemilihannya itu secara nasional dikumpulkan putra-putri terbaik dari Provinsi Riau dengan syarat utama tadi yaitu prestasi. Nah, tentu kan ini menjadi syarat dan peluang ketika kita sudah berprestasi gitu kan menjadi sesuatu poin penting untuk mendaftar ini. Jadi Oke. gitu, Bang. Waduh, luar biasa. Banyak banget hal-hal positif yang kita dapatkan ya, Radio People. Tapi The Last ada pesan khusus buat Radio People tentunya lagi menyimak program kita ini. Oke. Untuk teman-teman dimanapun berada, apapun jurusannya Anda saat ini, belum tentu itu akan menjadi pekerjaan Anda di masa depan. Karena seperti yang kita ketahui, tidak bisa dipungkiri, semua peluang yang ada perlu untuk kita coba segala macamnya. Dan untuk teman-teman yang sejauh ini merasa insecure dan ketinggalan dari teman-teman lainnya, cobalah untuk berprestasi. Memang untuk berprestasi itu bukan menjadi tolak ukur untuk Anda meraih sebuah keberhasilan, tetapi dengan memiliki prestasi-prestasi itu tanpa kita sadari bisa membuka pintu-pintu peluang keberhasilan tersebut. Waduh, jadi ibaratnya kita harus kejar nih pintu-pintu peluangnya. Kamu juga harus lihat bahwasanya kamu apa kelebihan yang dimiliki. Silakan, mungkin dari kelebihan, dari hobi itu bisa menjadi sebuah prestasi dan membuka pintu-pintu peluang dan rezeki mungkin ya. Betul. Oke deh, thank you banget Aidil Syahrini sudah main ke studio podcastnya kita. Dan pastinya Radio People jangan lupa untuk selalu ikuti, pantengin terus tentunya Radio Talk ya, spesial persembahan RRI Pekanbaru. Sampai jumpa. Radio Talk.